Percaya saja, haleluya. Percaya Tuhan Yesus saja, semua pasti terjadi. Percaya Tuhan Yesus, haleluya. Percaya pada Yesus saja, percaya pada Yesus, haleluya. Semua pasti terjadi, haleluya. Percaya saja, amin, haleluya. Percaya Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, haleluya. Semua pasti terjadi. Percaya Yesus saja, amin, haleluya. Percaya Tuhan Yesus saja, percaya pada Tuhan Yesus, engkau pasti selamat. Percaya Tuhan Yesus saja, amin, haleluya. Dalam Yohanes 11 ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah, amin, haleluya. Percaya Tuhan Yesus saja, percaya Tuhan Yesus, semua pasti terjadi. Percaya saja, amin, haleluya. Dalam 1 Tawari pasal 29 ayat 11, 12, 13, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, mulia dan sempurna, amin, haleluya. Percaya saja, haleluya. Percaya Tuhan Yesus saja, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua pasti terjadi, sebab Allah yang besar, hebat, dahsyat. Percaya Tuhan Yesus saja, percaya kepada Yesus, haleluya. Engkau dan seisi rumahmu pasti selamat, amin. Itu tertulis dalam firman Tuhan, Bapak Ibu. Saya mau bacakan ya. Di dalam Kisah Rasul pasal 16 itu tertulis, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, keluarga kita dan sisi rumah tangga kita diselamatkan. Saya mau baca Kisah Rasul 16 ayat 31, demikian firman Tuhan. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, dan engkau dan sisi rumahmu akan diselamatkan di dalam Dia Yesus Kristus. Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada selain di dalam Dia di bawah kaul langit ini. Di dalam Dia Yesus Kristus juru selamat kita. Tidak ada juru selamat lain
selain hanya Tuhan Yesus saja. Amin, haleluya. Percaya saja, haleluya. Percaya saja, amin, haleluya. Semua pasti terjadi. Percaya Tuhan Yesus, Dia ajaib, Dia agung, Dia adalah Allah, Dia Tuhan, Dia pencipta langit dan bumi, Dia yang menciptakan segala-galanya Bapa. Hanya di dalam Dia, Tuhan Yesus, semuanya akan selamat. Amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya Bapa. Sucikan mulut kami Bapa, sucikan hati kami. Sebentar kami mau terima firman-Mu. Firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran sempurnanya di dalam Engkau Yesus. Kami lapar haus akan firman-Mu Tuhan. Ampuni dosa kami, segala kejahatan, kesalahan, kelemahan kami. Ampun, ampun. Kau hadir memberkati kami semua. Anak-anak-Mu diberkati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba mendapat sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat malam. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Jumat malam tanggal 6 Mei 2022. Atas rahmat anugerah Tuhan kita diizinkan kembali datang kepada Dia Yesus Kristus. Sebab hanya Dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Tidak yang lain. Hanya di dalam Dia Juru Selamat. Hanya di dalam Dia segala sesuatu terjadi. Sebab Tuhan berfirman dalam Yohanes 11 ayat 40 tadi saya bacakan. Jawab Yesus, asal kita percaya akan terjadi kemuliaan Tuhan. Itu percaya. Dan Tuhan katakan juga di dalam Yohanes pasal 21 kepada Thomas, Yesus berkata demikian. Saya mau baca. Yohanes pasal 21 ayat 29, demikian firman Tuhan. Ayat pasal 20 ayat 29. Yohanes pasal 20 ayat 29. Kata Yesus kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Mari, kita di dalam Yesus, itu kita percaya kepada Dia. Sebab Dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Iman, percaya kepada Tuhan itu anugerah saudara. Karena tidak setiap orang punya iman. Tidak setiap orang, contohnya orang ateis, dia tidak percaya. Ya, pada waktu saya berangkat ke Israel, pulang dari Israel, saya satu pesawat dari orang dari Australia. Saya tanya di dalam bahasa Inggris, apakah kau percaya Tuhan? Dia bilang, I'm sorry, I am atheism. Coba, dia berkata, dia atheism. Dia tidak percaya Tuhan. Nah, di situ saya injilin dia, saudara. Ya, hukum Newton ketiga, ada aksi, ada reaksi. Ya, kita bisa ada pesawat ini karena ada yang buat. Ya, ada buat pesawat. Itu saya katakan itu. Pesawat bisa bergerak karena ada pilotnya. Saudara ada di tempat ini, bisa naik pesawat karena ada uang. Ada hukum tabur tuai. Ada aksi, ada reaksi. Berarti pula logikanya saya katakan, dunia ada, pencipta ada, semua ada penciptanya. Manusia ada, siapa yang menciptakan? Itulah Tuhan. Saya bicara terus kepada mereka. Akhirnya dia manggut. Akhirnya dia berkata, tolong doakan saya. Dia, please pray for me. Supaya dia percaya kepada Tuhan. Sebab saya katakan itu anugerah saudara. Kita bisa percaya kepada Yesus. Itu anugerah saudara. Oleh karena itu mari kita mau percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena nanti rugi besar saudara. Orang ateis, orang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau nanti Yesus datang. Ya, kata firman Tuhan dalam Wahyu pasal 1 ayat 7, demikian firman Tuhan. Coba dia. Semua mata akan melihat saudara. Orang itu akan nyesal nanti kalau orang tidak percaya. Silakan, ya, hidup sebuah pilihan, tapi dia nyesal, ratap dia saudara. Ya, Wahyu pasal 1 ayat 7 dikatakan, lihatlah ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi
akan meratapi dia, ya amin. Semua bangsa di bumi, artinya semua bangsa, semua orang yang pikirnya di bumi, tidak percaya kepada Tuhan, tidak pernah berpikir tentang surga, tidak pernah berpikir tentang Tuhan, tidak pernah beriman kepada Tuhan, dia mengandalkan perkara-perkara di bumi, dia akan meratap, saudara. Kata firman Tuhan, lihatlah, ia datang dan awan-awan, dan setiap mata ini ciptaan Tuhan siapa? So, pakai logika, akal sehat saja, saudara. Mata ini siapa? Kita bisa punya mata dengan sendirinya, ya. Mata Tuhan ciptakan. Kita bisanya lahir telanjang, baju tidak punya. Semua berpikir logika, akal sehat. Siapa menciptakan? Berarti logika kita berpikir, iya, siapa kita, ya, yang menciptakan, ya. Biar bisa keluar rambut, keluar kaki, tangan, berarti ada penciptanya. HP, mobile phone, komputer, mobil, itu ada yang buat, saudara. Nggak ada dengan sendirinya. Ada yang buat, ada penciptanya, ada pembuat mobil, ada yang menciptakan HP. Semua Thomas Edison yang menemukan listrik tuh, ya. Ada semua itu menemukan. Jadi berarti pencipta di atas segala. Itulah Tuhan. Untuk bersyukur kepada Tuhan. Kalau di malam yang ini sebelum kita berbaring tidur, memperkuat iman kita datang kepada Yesus. Supaya dia Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, puji Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Kita sudah memasuki Ibrani pasal yang 11, saudara. Itu Ibrani pasal 11, itu bicara semua tentang iman. Maka tadi saya katakan dalam pujian, percaya saja. Sebab dikaitkan firman Tuhan malam ini bicara tentang iman. Mari saya mau baca Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kemarin kita baca pasal 10, sekarang pasal 11. Terus kalau sudah pasal 11, terus lanjut pasal 12, 13, terus masuk dalam kitab Yakobus. Puji Tuhan. Mari saya mau baca Ibrani pasal 11 dari ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita telah lihat terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat 6 yang terakhir. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar tentang iman. Kita lanjutkan besok tentang bicara tentang iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Karena kita beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata di ayat yang ke-6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tapi kita percaya bahwa hidup kita berkenan kepada Tuhan karena kita menyembah kepada Yesus, percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati. Mari kita cinta Tuhan Yesus, kita mau setia, dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Kalau kita mau taat, berarti beriman kepada Tuhan. Sebab Tuhan katakan, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Berarti harus kita punya iman. Dan kalau kita punya iman, berarti harus dasarnya firman Tuhan. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua malam ini. Yaitu yang pertama tentang iman. Kedua tentang iman si Habel, anak Adam dan Hawa. Ketiga iman Henokh, ya. Dan jelas penutupnya, tanpa iman kita tidak berkenan sama Tuhan. Marilah kita punya iman, kita jaga. Iman itu kasih karunia Tuhan loh, saudara. Contoh, ada orang ateis, dia tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, itu anugerah. Karena orang ateis, bagaimana juga kalau tidak mendapatkan kasih karunia Tuhan, itu dia keras kepala, saudara. Ya, dia stubborn, dia tetap tidak mau percaya kepada Tuhan. Karena dia memang keras kepala, dia menggunakan otaknya yang keliru, saudara. Ya, diciptakan akal sehat, tapi dia salah. Dia menolak kasih karunia Tuhan. Dia menolak Tuhan. Dia berkata, seperti yang saya katakan tadi, orang Australia dia tidak percaya kepada Tuhan. Dan ini memang tertulis, saudara, ya.
Ini anugerah kasih karunia. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 65 dikatakan demikian. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Ini. Jadi kalau kita tidak terima kasih karunia Tuhan, itu orang tidak bisa percaya. Berarti kita bersyukur kepada Tuhan. Itu otoritas Tuhan. Ada pertanyaan, kenapa kok Tuhan tidak kasih iman kepada? Otoritas Tuhan, kedaulatan Tuhan, haknya Tuhan. Seperti kalau saudara, haknya kita kan, kalau saudara ingin memberi berkat kepada saya, memberi berkat kepada seorang, itu hak kita masing-masing. Tidak bisa dipaksa kan. Jadi artinya kita berterima kasih kalau saya mendapatkan berkat dari saudara. Sangat saya berterima kasih. Berarti otoritas dari pihak saudara memberi berkat kepada hamba Tuhan, kepada saya. Demikian juga dengan Tuhan. Ya, tertulis saudara dalam 2 Tesalonika ya pasal 3 ayat 2 dikatakan 2b saudara. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 2b, sebab bukan semua orang beroleh iman. Nah, jadi bukan semua orang beroleh iman. Dan kalau tertulis dalam Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran kan iman kepada firman Tuhan. Jadi artinya tidak semua orang bisa percaya kepada firman Tuhan. Tidak semua orang cinta firman Tuhan. Tidak semua orang mau taat kepada firman Tuhan. Jadi banyak orang maunya percaya kepada manusia. Mau gosip, mau terima berita-berita. Tapi berita surgawi banyak mereka tidak terima. Padahal firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi bagi Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya, senantiasa mendengar firman Tuhan. Berarti iman kita dipoles. Iman kita dipertajam. Untuk lebih hari kita berkenan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan tadi, tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Contohnya nih, Habel beriman kepada Tuhan. Dia percaya, dia mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Akhirnya apa yang dipersembahkan oleh Habel itu berkenan kepada Tuhan. Coba ini coba baca ya. Tertulis saudara dalam kitab Kejadian pasal 4 ya. Saya mau baca ya. Ayat yang kedua saya mau baca. Selanjutnya dilahirkannya Habel, ada Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba dan Kain menjadi petani. Ayat 3. Setelah berapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Dan yang 4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan. Lihat ini. Apa yang dipersembahkan oleh Habel? Yang sulung. Dia percaya, dia berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan akhirnya apa yang dipersembahkan oleh Habel itu diterima sama Tuhan. Terbukti dari keempat. Kejadian 4 ayat 4 dikatakan ayat 4b, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya karena Habel melakukan iman, melakukan yang terbaik. Korban persembahannya dari anak sulung kambing dombanya. Beda dengan Kain. Kalau Kain yang ketiga, yaitu Kain mempersembahkan sebagian dari hasil dan sebagian. Dia tidak yang sulung, berarti tidak menempatkan yang utama kepada Tuhan. Itulah iman yang separuh-separuh. Akhirnya tidak berkenan sama Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara semua yang selalu mendengar dari berita firman Tuhan, dari saya sebagai hamba Tuhan, dari segala macam berbagai hamba Tuhan, terima itu, imani dalam nama Yesus. Setiap firman kita imani, dengan iman itu terjadi saudara. Ya, karena Tuhan berkata dalam Lukas 11 ayat 8, berbahagia orang mendengar firman memelihara, itu berbahagia, diberkati sama Tuhan. Dalam Matius pasal 5 ayat 6 dikatakan, kita akan dipuaskan. Berbahagialah orang lapar hauskan firman Tuhan, mereka akan dipuaskan. Jadi semakin kita terima firman Tuhan, lapar hauskan firman Tuhan, hidup kita diberkati Tuhan. Sehingga kita melangkah, kalau kita beriman kepada Yesus, melangkah kita tidak sendiri. Percaya kepada firman Allah berarti kita tidak melangkah sendiri. Kalau dengan dunia, soal melangkah dengan dunia, dunia bukan juru selamat. Dunia justru membuat kita lemah. Justru dunia bikin masalah, saudara. Dengan dunia terjadi pemerkosaan. Dengan dunia terjadi pembunuhan. Dengan dunia bisa terjadi bunuh diri, kena keracunan, kena COVID, segala macam. Tapi di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada pemeliharaan. Saya sendiri pelihara sama Tuhan. Tidak pernah sakit saya. Pada waktu COVID pun sampai detik ini dalam nama Tuhan Yesus, saya senantiasa sehat. Oleh karena Yesus pelindungku. Yesus Tuhanku, Yesus Bapakku, dan Raja, dia segala raja. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dan kalau beriman kepada Tuhan, ada pemeliharaan yang sempurna bersama Tuhan. Oleh itu mari melalui firman Tuhan, kita mau beriman. Habel beriman, Heno beriman kepada Tuhan. Bukti di Alkitab, dia diangkat. Karena orang beriman,
pasti dia berjuang untuk hidupnya berkenan kepada Tuhan. Seperti Habel, dia berjuang biarpun dibunuh oleh Kain, tapi dia naik ke surga karena persembahannya berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau Kain tidak, karena Kain bunuh Habel, saudara. Ya, oleh karena itu mari melalui firman Tuhan, kita makin iman kita dipertajam. Sebab tanpa iman, kata di ayat yang ke-6, orang tidak berkenan sama Tuhan. Untuk melalui firman Tuhan malam ini, mari kita mau tingkatkan iman kita. Saya kasih penutup, saudara. Ya, pandang kepada Yesus dalam Ibrani pasal 12 ayat 2. Kita pandang kepada Yesus karena dia sumber segala-galanya yang dapat membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi artinya, mari pandangan kita hanya kepada sentralnya Tuhan Yesus. Karena di dalam Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan dengan mengabaikan keinginan tekun mengikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Nanti semuanya itu akan diganti oleh Yesus dengan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita beriman kepada Tuhan, bukan iman itu hanya kepada Yesus, saudara ya, bukan kepada yang lain. Itu tertulis dalam Wahyu. Saya kasih satu ayat terakhir lagi. Wahyu pasal 12 ayat 14. Iman hanya kepada Yesus. Wahyu pasal 14, saudara. Wahyu pasal 14 ayat 12 dikatakan yang penting di sini adalah ketekunan orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus. Dan kita turut kepada perintah Allah, yaitu taat. Orang beriman kepada Tuhan, dia cinta kepada Tuhan, dan dia taat. Mari kita mau beriman kepada Tuhan Yesus. Sapanya dia Yesus, satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Serahkan semua persoalanmu ke dalam tangan Tuhan. Percaya. Dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Akan ada tindakan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Kalau kita percaya kepada dia, Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi. Tuhan memberkati kita semua. Percaya saja, haleluya. Percaya saja, haleluya. Semua pasti terjadi, haleluya. Percaya Tuhan Yesus, haleluya. Percaya Tuhan Yesus, haleluya. Percaya Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semua, haleluya. Percaya saja, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara semua, selamat malam. Tapi ingat berjaga dan berdoa. Dan hanya sandar kita Tuhan Yesus. Beriman hanya kepada dia Yesus. Karena dia juru selamat kita. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.